Film ini menceritakan seorang anak bernama Thor yang diusir oleh bapaknya dari suatu kerajaan yang disebut Kerajaan Asgard. Thor diusir karena memiliki sifat sombong dan ceroboh. Dia akhirnya dibuang ke bumi dengan senjata andalannya, yaitu palu Mjolnir. Agar bisa kembali ke Asgard, Thor harus memperbaiki dirinya dan menjadi orang yang lebih bijaksana. Di akhir film Iron Man 2, kita diperlihatkan dengan agen Coulson yang berhasil menemukan sebuah palu yang diperkirakan jatuh dari angkasa. Palu tersebut adalah Mjolnir milik Thor, warisan dari ayahnya, Odin. Adegan berpindah flashback jauh ke belakang. Pada tahun 1965, di kota Stonsburg, Norwegia, penduduk kota didatangi oleh kaum Giant Frost dari planet lain yang bertujuan untuk menguasai bumi. Mereka memiliki pemimpin bernama Laufey, memiliki senjata andalan ciptaannya sendiri yang bisa membuat badai salju dan menyerang penduduk di sana. Penduduk bumi tak berdaya dengan serangan tersebut, hingga Raja Odin dan pasukannya datang membantu. Raja Odin dan Giant Force selalu saling berperang. Perperangan mereka dimenangkan oleh Raja Odin dan pasukannya. Setelah kekalahan pasukan Giant Frost, mereka akhirnya kembali ke planet mereka. Senjata ciptaan Laufey lalu disita oleh Thor dan meletakkannya di istana Asgard. Di sana terlihat ada dua anak Odin. Odin mengatakan kepada dua orang anaknya bahwa suatu hari nanti salah satu dari mereka akan menjadi penerusnya. Anak Odin yang pertama bernama Thor dan yang kedua bernama Loki. Adegan lalu berpindah puluhan tahun kemudian. Setelah anak-anak Odin tumbuh dewasa, Odin melakukan upacara seremonial untuk mengangkat anaknya Thor sebagai penerusnya dan memberikan palu Mjolnir. Loki yang juga datang ke acara tersebut merasa iri dengan kakaknya, karena selama ini Loki juga menginginkan untuk menjadi seorang raja. Saat upacara pelantikan berlangsung, ternyata ada beberapa pasukan penyusup dari Giant Frost ke upacara tersebut. Odin lalu menghentikan acara tersebut untuk menangani para penyusup tersebut. Setelah berhasil mengalahkan semua penyusup, Odin membawa Thor dan Loki untuk melihat keadaan sekitar, dan Odin menyampaikan bahwa pertahanan Asgard sangat kuat dan ketat. Hal ini sangat janggal ketika ada penyusup bisa masuk. Odin mencurigai ada orang dalam yang membantu mereka masuk ke dalam istana Asgard. Thor tidak terima dengan keadaan tersebut. Dia ingin membalas untuk menyerang Giant Frost, tetapi hal itu langsung dicegah oleh ayahnya, Odin. Thor lalu menemui teman-temannya untuk pergi ke Jotunheim, membasmi para Giant Frost. Thor akan pergi bersama 5 orang temannya termasuk Loki tanpa sepengetahuan Odin. Mereka lalu berjalan menuju suatu jembatan yang bisa menghubungkan ke jembatan lain. Sampainya di jembatan tersebut, mereka dihadang oleh Heimdall, penjaga perbatasan jembatan tersebut. Thor melakukan negosiasi dengan Heimdall dan akhirnya Heimdall memperbolehkan mereka lewat. Heimdall lalu mengirim mereka ke Jotunheim. Sampainya di Jotunheim, mereka bertemu dengan Raja Laufey yang memberitahu bahwa banyaknya pengkhianatan di Asgard. Laufey juga mengatakan kepada Thor bahwa Odin adalah pencuri dan pembunuh berdarah dingin. Loki yang ada di sana membisiki Thor agar mereka segera kembali ke Asgard dan tidak bertarung di sana. Akhirnya Thor mau untuk kembali ke Asgard, tetapi saat sedang berjalan pulang, Raja Laufey menghina Thor dengan mengatakan, "Berlarilah Tuan Putri kecil." Hal tersebut membuat Thor tersinggung. Raja Laufey dan Thor akhirnya baku hantam. Dengan senjata palu Mjolnirnya, Thor berhasil menghabisi semua Giant Frost yang ada di sana. Loki yang sedang bertarung tiba-tiba tersentuh oleh Giant Frost, tetapi Loki bingung kenapa tangannya tidak membeku dan bisa menyesuaikan dengan Giant Frost tersebut. Di sana juga terlihat salah satu teman Thor yang terluka parah. Laufey akhirnya membangkitkan senjata monster raksasa untuk menyerang Thor dan kawanannya. Loki dan kawanannya membawa Vandal yang terluka menuju ke posisi portal yang ada di sana sambil meminta bantuan Thor untuk mundur. Tetapi Thor tidak mendengarkan dan terus menghancurkan pasukan Giant Frost. Thor lalu mengeluarkan jurus petir dari palu Mjolnir yang membuat dataran di sana amblas ke bawah. Loki dan lainnya terus berlari untuk menghindar dari monster raksasa, tetapi mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan monster tersebut.
monster itu berhasil mencegat Loki dan teman-temannya. Thor yang melihat hal itu lalu melemparkan palu Mjolnir ke raksasa tersebut dan berhasil membunuh monster itu dengan satu kali lemparan. Namun tanpa mereka sadari, pasukan Loki sudah mengepung Thor dan kawan-kawannya sehingga mereka tidak bisa berkutik. Saat itu tiba-tiba Odin datang. Thor nampak senang karena mengira ayahnya akan membantu mereka untuk bertarung dengan Laufey. Ternyata hal itu salah. Odin malah minta maaf kepada Laufey atas kelakuan anaknya. Laufey yang tidak terima dengan kejadian itu akan menyerang Odin. Tetapi Odin berhasil menyerang duluan si Laufey. Odin lalu membawa Thor dan kawanannya untuk kembali ke Asgard. Di portal keluar, Odin dan Thor berdebat satu dengan yang lainnya. Saat berdebat, Thor dengan penuh emosi mengatakan hal-hal yang lancang kepada ayahnya. Odin begitu sakit hati dengan perkataan Thor. Dia menganggap bahwa Thor telah mengkhianati Asgard. Odin lalu mencopoti pakaian Thor dan mengirim Thor ke bumi. Kemudian Odin membacakan suatu mantra ke palu Mjolnir. Siapa yang memiliki kekuatan dan layak untuk senjata ini akan memiliki semua kekuatan Thor. Lalu Odin melemparkan palu Mjolnir ke bumi. Di sebuah gurun di New Mexico ada 3 orang fisikawan yang sedang meneliti aurora. Mereka sedang menunggu kemunculan aurora tersebut. Akhirnya, setelah menunggu lama, aurora yang mereka tunggu akhirnya muncul juga. Tetapi aurora tersebut tidak seperti biasanya. Bentuknya seperti aurora yang tidak biasa mereka lihat. Mereka lalu mendatangi aurora tersebut. Namun ketika mendekati aurora tersebut, mobil mereka menabrak seorang pria yang tiba-tiba muncul. Ternyata pria itu adalah Thor. Jane lalu membawa Thor ke truk untuk dievakuasi karena Thor pingsan. Di saat mereka pergi, tiba-tiba ada susulan kilat cahaya yang muncul. Itu adalah palu Mjolnir. Pagi harinya, seorang pria menemukan lokasi jatuhnya palu Mjolnir tersebut. Dengan perasaan penasaran, pria itu lalu mencoba untuk mengangkat palu Mjolnir tersebut. Tetapi hasilnya gagal. Adegan berpindah ke Jane yang sedang meneliti fenomena badai semalam. Mereka berhasil merekam kejadian badai itu dan menemukan ada seseorang di dalam badai tersebut. Ternyata yang ada di badai tersebut adalah Thor. Mereka lalu menuju ke rumah sakit untuk mencari informasi tentang Thor. Namun ternyata Thor telah kabur dari sana. Jane dan kedua temannya lalu melanjutkan pencarian di luar rumah sakit. Dan saat akan memundurkan mobilnya, mereka tidak sengaja menabrak Thor yang sedang kebetulan lewat di sana. Adegan berpindah ke tempat jatuhnya palu Mjolnir. Warga sekitar berbondong-bondong datang ke lokasi tersebut untuk mencabut palu Mjolnir. Segala upaya dilakukan untuk mencabut palu tersebut, termasuk dengan cara menarik dengan mobil, tetapi malah mobilnya rusak. Warga yang melihat mobil rusak tadi malah tertawa. Adegan berpindah di istana Asgard. Terlihat Loki mendekati senjata mematikan Cascade of Ancient Winter. Saat Loki memegang benda tersebut, tiba-tiba tubuh Loki berubah menjadi Giant Frost. Odin tiba-tiba nongol di belakang Loki. Bapak dan anak ini lalu melakukan perbincangan. Disinilah terungkap kenapa Odin lebih memilih Thor daripada Loki. Ternyata Loki adalah anak Laufey, musuh dari Odin. Saat peperangan zaman dahulu, Odin menemukan anak Laufey, yaitu Loki. Di tangan Odin, ternyata Loki bisa berubah wujud menjadi bangsa Asgard. Dan dari sinilah kenapa sekarang kita tahu bahwa Loki memiliki kekuatan untuk memanipulasi. Mengetahui bahwa Loki adalah anak pungut, lalu Loki marah kepada Odin dan mencemooh Odin. Karena cemoohan Loki terlalu keras, Odin lalu kena penyakit jantung dan pingsan. Adegan berpindah memperlihatkan Jane. Thor dan teman-temannya sedang makan di warung makan. Thor terlihat begitu menikmati makanan yang ada di bumi. Saat itu juga datang warga di mana palu Mjolnir jatuh dan ikut nimbrung makan. Mereka mengatakan pada Jane bahwa ada benda yang diyakini adalah satelit jatuh
di gurun, akan tetapi mereka tidak bisa mengangkatnya. Mendengar hal itu, Thor lalu bertanya di mana jatuhnya benda itu. Thor lalu diberitahu letaknya. Dia lalu bergegas pergi ke tempat di mana jatuhnya benda itu, yang ia prediksi sebagai palu Mjolnir. Jen ingin ikut mengantarkan Thor, tetapi Erik melarang karena terlalu berbahaya. Thor lalu pergi sendiri tanpa ada yang menemani. Saat Jen dan kawan-kawannya kembali ke tempat penelitian, ternyata di sana sudah ada agen rahasia yang menyita semua alat penelitian milik Jen. Ternyata yang menyita adalah agen Coulson. Coulson menyita semua alat-alat dan data yang berkaitan dengan palu Mjolnir. Coulson memberi uang untuk mengganti semua alat milik Jen, tetapi Jen menolak. Setelah alat dan data disita, Erik mengatakan bahwa dia tahu tentang Shield. Erik ternyata teman dari Bruce Banner yang saat ini kita kenal sebagai Hulk. Temuan Bruce tentu membuat pemerintah menaruh atensi dan mengejarnya, termasuk yang mengejar adalah agen Shield. Di Asgard, teman-teman Thor berencana untuk menemui Raja Odin, tetapi mereka tidak menemukan Raja Odin. Tetapi malah Loki yang duduk di kursi raja. Dia mengeklaim bahwa dirinya sebagai raja yang menggantikan Odin. Teman-teman Thor meminta untuk mencabut hukuman yang diberikan kepada Thor kepada Loki yang saat ini menjadi raja, tetapi Loki menolak dan meminta mereka semua agar setia kepada Asgard. Adegan berpindah di bumi yang memperlihatkan Thor yang mulai kelelahan karena harus berjalan kaki menuju tempat jatuhnya palu Mjolnir. Karena kelelahan, Thor pergi ke pet shop untuk membeli kuda yang nantinya akan dijadikan alat transportasi Thor. Saat akan membeli kuda, tiba-tiba Jen datang dengan mobil dan menawarkan diri untuk mengantarkan Thor dengan mobilnya. Sebagai imbalan, Jen meminta Thor untuk menceritakan tentang dari mana dia berasal. Sesampainya di tempat jatuhnya palu Mjolnir, Thor dan Jen mendapati bahwa tempat jatuhnya palu Mjolnir sudah dikepung dan dipagari oleh Shield. Thor memutuskan untuk menyusup sendirian, sedangkan Jen menunggu di bukit. Thor dengan kekuatannya mulai melumpuhkan pasukan Shield satu persatu. Tidak lama kemudian, pasukan Shield menyadari bahwa ada penyusup yang mencoba masuk. Lalu alarm dibunyikan. Petugas lalu mulai mencari keberadaan penyusup. Thor mulai masuk ke dalam dan baku hantam dengan para penjaga di sana. Coulson yang ada di sana mencoba menyuruh beberapa pasukan penembak jitu untuk melumpuhkan Thor. Sesampainya di tempat palu Mjolnir, Thor tampak senang dan segera mencabut palu Mjolnir miliknya, tetapi ternyata gagal. Hal itu membuat Thor nampak sedih. Akhirnya Thor ditangkap. Adegan berpindah di mana Thor dikurung. Di sana ternyata ada Loki yang menyamar dengan tubuh dan muka yang berbeda. Tetapi Thor bisa melihat Loki. Loki membohongi Thor bahwa Odin telah meninggal karena Thor membuatnya terlalu banyak pikiran. Lalu juga mengungkapkan bahwa Asgard sekarang ini berada di bawah pimpinan Loki. Thor meminta Loki untuk mengembalikannya ke Asgard, tetapi Loki menolak karena Loki membuat cerita yang mengada-ngada bahwa syarat gencatan senjata dengan Jotunheim adalah membuang Loki. Setelah percakapan singkat antara kakak dan adik itu, Loki akhirnya pergi. Saat pergi, Loki mencoba mencabut palu Mjolnir, tetapi gagal. Adegan berpindah di luar tenda, di mana Erik, sahabat dari Jen, menemui Coulson. Erik berusaha membebaskan Thor dengan membuat cerita bohong agar Thor bisa dilepaskan. Akhirnya, Coulson melepaskan Thor dan memberikan kepada Erik. Sambil berjalan keluar dari tempat itu, Thor mencuri buku milik Jen yang disita oleh Shield. Erik lalu mengajak Thor minum ke sebuah warung. Mereka minum air putih merek topi miring sambil mabuk. Adegan berpindah ke Jotunheim, di mana Loki silaturahmi dengan Raja Laufey. Disinilah terkuak bahwa Loki pengkhianat yang membuat Giant Frost bisa masuk ke Asgard agar hari pelantikan raja dari Odin ke Thor bisa gagal. Lalu Loki membuat kesepakatan dengan Laufey. Dia akan membantu Laufey untuk masuk ke Asgard agar bisa membunuh Odin.
Jika rencana busuk ini berhasil, Luffy bisa membawa senjata Casket of Asian Winter kembali kepadanya. Akhirnya Luffy pun setuju. Konspirasi tingkat tinggi sekali. Adegan berpindah di mana teman-teman Luffy berempat memohon kepada Heimdall untuk mengirim mereka ke Meksiko agar bisa menemukan Thor. Setelah debat dengan Heimdall, mereka akhirnya dikirimkan ke Meksiko. Loki yang mengetahui rencana dari 4 teman Thor ini tentu tidak senang. Dia lalu mengirimkan destroyer untuk membunuh mereka semua. Teman-teman Thor akhirnya berhasil menemukan Thor yang sedang bersama dengan Jen dan teman-temannya. Teman Thor lalu mengatakan bahwa ayah Thor masih hidup. Mereka juga menjelaskan bahwa selama ini Loki melakukan tindakan yang membohongi Thor agar Thor down. Semua itu adalah rencana jahat dari Loki. Hal itu membuat Thor marah dengan adik tirinya itu. Di gerbang perbatasan, Loki menemui Heimdall dan meminta Heimdall untuk berhenti sebagai penjaga gerbang Bifrost karena mengirim 4 kesatria untuk membantu Thor pulang dari bumi. Setelah itu terjadi baku hantam antara Loki dengan Heimdall. Tetapi Heimdall berhasil dikalahkan dan dibekukan oleh Loki dengan senjata Casket of Asian Winter. Kelsen dan teman-temannya menemukan bekas portal keluarnya 4 kesatria. Tiba-tiba dari atas langit muncul lagi gerbang dari Bifrost. Ternyata gerbang itu membawa masuk destroyer yang dikirim Loki ke bumi untuk membunuh 4 kesatria dan Thor. Destroyer itu lalu muncul dan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Adegan berpindah di mana Thor dan Friend melihat kericuan yang muncul akibat datangnya destroyer. Thor lalu meminta bantuan kepada Eric untuk mengevakuasi semua warga dari kota itu. Saat kota mulai aman, 4 sahabat Thor mulai menyerang destroyer dan terjadilah baku hantam. Kelompok 4 kesatria sahabat Thor mulai kewalahan dan mereka akhirnya mundur. Thor lalu muncul dan menghadapi destroyer sendirian. Thor tahu bahwa yang mengendalikan destroyer adalah adik tirinya, yaitu Loki. Thor meminta untuk tidak mengganggu penduduk bumi dan meminta jika mau bunuh Thor saja. Dan tidak pakai lama, destroyer lalu menempeleng Thor hingga terpental sejauh puluhan meter. Karena Thor tidak memiliki kekuatan super, akhirnya Thor sekarat. Jen lalu mendekati Thor. Thor mengatakan bahwa ia tulus ingin melindungi bumi agar tidak dirusak oleh destroyer karenanya. Tidak lama kemudian, kejadian epik pun terjadi. Palu Mjolnir bergetar lalu terbang menuju Thor. Thor dengan sigap menangkap palu itu. Kini kekuatan Thor telah kembali. Thor lalu mulai mengajar destroyer itu. Dia membuat badai untuk mengangkat destroyer ke langit dan segera meledakkan destroyer di atas langit dengan kekuatannya. Setelah mengalahkan destroyer, Thor didatangi oleh agen Coulson dan meminta Thor untuk menjadi sekutu Shield. Thor mengajukan syarat dia mau menjadi sekutu Shield. Syaratnya yaitu semua barang dan data milik penelitian Jen dikembalikan. Setelah itu, Thor and Friend kembali ke portal Bifrost dan memanggil Heimdall, tetapi tidak ada jawaban. Heimdall yang membeku di portal dan dijaga oleh pasukan Giant Frost mendengarkan teriakan Thor. Dengan segala kekuatan yang dia miliki, dia bisa menghancurkan es yang menahan dirinya dan membunuh semua pasukan Giant Frost di sekitarnya. Dengan sisa kekuatannya, Heimdall lalu membuka portal untuk Thor. Sebelum kembali ke Asgard, Thor berbincang mesra dengan Jen bahwa dia akan kembali ke bumi setelah selesai membereskan masalah di Asgard. Thor and Friend akhirnya berhasil kembali ke Asgard. Thor lalu langsung terbang menuju istana Asgard untuk menyelamatkan ayahnya. Adegan berpindah di istana di mana Luffy sudah siap untuk membunuh Odin. Tiba-tiba
Loki datang dari belakang dan menyerang Laufey. Loki melakukan ini agar terlihat seperti pahlawan di depan ibunya. Pintar sekali Loki ini bersandiwara. Tidak lama kemudian, Thor datang dan mengatakan bahwa semua ini adalah rencana Loki. Loki lalu menyerang Thor dengan tongkatnya. Setelah menyerang Thor, Loki lalu menuju gerbang Bifrost untuk menghancurkan Jotunheim dengan menggunakan Casket of Ancient Winter. Dia mencoba menghancurkan permukaan Jotunheim, lalu Thor datang dan baku hantam pun terjadi. Thor berhasil mengalahkan Loki dengan palu Mjolnir miliknya. Thor lalu menghancurkan jembatan Bifrost untuk memutuskan portal. Thor berhasil menghancurkan jembatan, tetapi jembatan itu malah meledak. Mereka akhirnya terlempar. Tiba-tiba ayah dari Thor, Odin Mangoleng, maksud saya Odin, datang untuk menyelamatkan Thor dan Loki dengan memegangi mereka berdua. Karena merasa malu, Loki akhirnya menjatuhkan diri keluar angkasa. Setelah kejadian itu, Asgard kembali seperti semula. Di sini terlihat Thor mendatangi Heimdall yang berada di ujung jembatan Bifrost. Thor menanyakan ke Heimdall tentang Jane di bumi. Heimdall menjawab bahwa Jane sedang berada di laboratorium baru dan sedang mencari tahu keberadaan Asgard. Di bagian ending, Erik diundang oleh S.H.I.E.L.D. untuk bertemu dengan Fury. Nick menunjukkan koper kepada Erik yang isinya adalah Tercerat. Di saat itu, Loki muncul dengan wujud tak terlihat dan membisiki Erik untuk menyelidiki Tercerat. Ternyata Loki belum mati.